sahabat Joko Family, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Sukabumi, akan melalui jalan tol baru. Seperti apa keseruan perjalanan kami? Saksikan video ini sampai habis ya teman-teman ya. Mari, cus! Perjalanan kita mulai dari pintu tol BSD ya teman-teman. Tepatnya kita masuk dari belakang Mall Aeon. Saat ini cuaca kebetulan lagi hujan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum menyaksikan video ini selanjutnya jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau kita lihat di sini malah sekarang nggak hujan ya teman-teman. Tadi di pintu gerbang tadi hujan. Nah ini kalau kita lihat jalanannya kering. Mudah-mudahan kedepannya sudah nggak hujan ya. Oh iya teman-teman, di depan ini kita ada pertigaan atau lebih tepatnya tol Serpong Cinere. Jadi di depan ini kita ambil kiri. Nah di perjabangan depan ini kita jangan ambil yang ke kiri ya teman-teman. Nanti kalau ke kiri nanti arahnya ke bandara. Jadi kita ambilnya yang tengah atau yang kanan. Jadi nanti kita akan muter balik untuk ambil arah tol Serpong Cinere ya teman-teman ya. Ciputat Cinere Bogor. Nah, di sini di gerbang ini kita harus tap dulu ya, teman-teman ya, untuk sebelum masuk ke tol Cinere-nya. Kartu flash kita sempat tidak terbaca, jadi kita sempat berulang-ulang untuk ngetapnya baru kebaca ya teman-teman. Ada plastiknya itu, plastik belum dibuang jadi nggak kebaca. Ini kita ambil arah ke Ciawi, sekarang sudah tembus. Kebetulan kita sampai sini masih mendung dan tidak hujan ya, atau mungkin ini kalau kita lihat bekas habis hujan. Dan kalau kita lihat jalan tolnya sepi ya teman-teman, tidak banyak kendaraan yang melintas. Tentu ini lebih nyaman kita lewat di sini karena jalanan tidak ramai ya teman-teman ya. Kalau dari kontur jalannya lumayan rata, walaupun cor-coran tapi tidak bergelombang ya teman-teman ya. Jadi masih nyaman-nyaman saja kita lewatin.
Di pertengahan perjalanan juga masih sama, jalannya lengang, hampir dikatakan sepi banget, tidak ada kendaraan yang kita temui di sini ya. Kelihatannya jalan ini belum banyak dilewati kendaraan. Kalau kita lihat sampai sini ya teman-teman, ini tidak ada hujan sama sekali, jalanan kering kerontang ya teman-teman. Di depan ini adalah gerbang tol Limo Utama. Jadi teman-teman sampai sini kita harus ngetap lagi ya. Setelah tadi sebelum dari Serpong kita juga ngetap. Jadi di sini di tengah-tengah ini kita harus tap kartu lagi ya teman-teman. Di gerbang tol Limo Utama ini sudah dipersiapkan pintu gerbang yang cukup banyak ya teman-teman. Ini untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan nanti yang lewat sini supaya tidak mengantri tentunya ya teman-teman. Nah di sini kalau lihat kontur jalannya juga masih halus ya teman-teman, jadi tidak bergelombang walaupun ini jalannya jalan cor-coran. Bagi teman-teman yang mau bertujuan ke Andara atau ke Blok M, nanti di pertigaan atau exit tol depan ini bisa ambil sebelah kiri ya. Kalau ke Andara nanti ambil kanan, kalau ke Blok M ambilnya sebelah kiri ya teman-teman. Tapi karena kita mau ke Bogor atau ke Sukabumi, jadi kita harus lurus lagi ya. Oke teman-teman, di depan ini sudah ada exit tol yang bertuliskan Bogor. Jadi kita akan ambil sebelah kiri untuk masuk tol ke Jagorawi ya. Oke teman-teman, di sini jangan sampai kebablasan ya. Nanti kalau kebablasan agak repot muternya. Jadi teman-teman harus perhatikan pelang. Kalau di situ udah ada tulisan Bogor, maka teman-teman bisa ambil sebelah kiri nih, sebelah kiri ya. Nah nanti di depan ini ada percabangan. Jadi kalau yang kiri nanti arah ke Jakarta, teman-teman ambil yang sebelah kanan. Jadi nanti akan masuk ke tol Jagorawi.
Nah, di depan ini percabangan pertemuan tol Jagorawi yang arah dari Jakarta ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal ambil kanan terus ikuti tol ini terus. Di tol Jagorawi di siang menjelang sore ini terpantau ramai lancar ya teman-teman. Jadi tidak seperti biasanya yang padat merayap. Jadi kita cukup beruntung lewat sini dengan jalan yang bisa dikatakan lancar ya teman-teman. Di rest area ini kita akan masuk terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar ya teman-teman ya. Di depan ini pas kita belok kiri langsung pom bensinnya ya. Kalau sebelah kanan itu rest area. Karena kita mau isi bensin jadi kita lurus saja ya teman-teman. Ini sedikit ngantri nih isi bensinnya. Di depan ini adalah gerbang tol Ciawi, jadi kita akan tap kartu lagi ya teman-teman sebelum kita lurus ke Sukabumi. Jadi di sini kita akan tap kartu sekali lagi ya teman-teman. Cuman ya, kenapa tutup ya? Ini arah ke puncak ditutup teman-teman, jadi kelihatannya banyak pengendara yang agak sedikit bingung. Jadi yang tadinya mau ambil kiri diarahin petugas untuk lurus. Sebenarnya banyak jalur alternatif kalau ke puncak lewat Gadok belok kanan, itu banyak jalur alternatif sampai ke atas. Nah ini salah satu jongki jalan alternatif nih kalau yang tidak tahu jalan. Nih yang sebelah kiri itu menawarkan jasa sampai Ciawi misalnya. Nih salah satu contoh di sebelah kiri. Jadi teman-teman, karena kita mau arah ke Sukabumi, di pertigaan depan ini yang keluar ke Bogor, kita ambil sebelah kanan dan lurus ya. Nah ini kirinya macet sekali, cukup parah macetnya. Dan kalau jalan lurus ini kelihatannya lancar jaya ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita sudah ada di tol arah Sukabumi. Jadi cuaca saat ini cukup gerimis ya teman-teman. Nah di depan ini ada gerbang tol,
Tapi ini kita tidak ngetap, ini kita masih jalan terus ya teman-teman, masih di los. Jadi kita di sini tidak perlu ngetap dan jalan terus. KFC lebih enak daripada KFC sama McD. Masa? Iya lebih juicy kok. Kan kalau McD tuh kering banget. Ini pemandangan di tol arah Sukabumi di sore hari, sungguh eksotik ya teman-teman. Pemandangan alamnya terbuka lebar dan sadu dengan remang-remang di sore hari ini. Kalau kita lihat, kita benar-benar bisa memandang alam dengan luas ya teman-teman. Untuk kontur jalan sendiri walaupun cor-coran cukup halus ya teman-teman. Kalau kita lihat ke kiri, barisan bukit seolah mengejar kita ya. Tapi memang pemandangan di sini cukup bagus dan sayang kalau dilewatkan ya teman-teman. Jadi ini kita coba abadikan dari sebelah kiri, depan maupun kanan ya. Karena cukup hijau dan masih banyak melewati kayak sejenis hutan atau persawahan, perbukitan gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat langitnya sedikit mendung ya teman-teman, mudah-mudahan tidak turun hujan karena memang jalan di sini jujur saya baru pertama kali lewat di sini, mudah-mudahan sih tidak hujan gitu ya. Nah ini kita sudah exit tol dari akses tol yang arah Sukabumi ya teman-teman. Sementara baru sampai sini, jadi belum sampai Sukabumi kotanya ya. Sekali lagi banyak pujian saya terhadap pemandangan alamnya. Di sini bikin kita nggak bosen ya nyetir di sini karena memang pemandangannya bagus, bukit hijau, hamparan yang luas gitu. Dan kalau kelak-kelok sih mungkin nggak terlalu kelak-kelok banget, naik turun juga wajar karena memang daerah perbukitan. Nah di depan ini kita akan ngetap untuk exit tol yang ke Sukabumi ya teman-teman ya. Di sini nama exit tolnya adalah Parung Kuda. Jadi saat ini exit tol Sukabumi baru sampai sini. Mudah-mudahan di tahun berikutnya sudah sampai Sukabumi kota ya teman-teman. Angkat anda lagi. Kendaraan depan kita kelihatannya kartunya susah kebaca ya, jadi kita harus tunggu dulu sampai dia berhasil ngetap kartunya ya. Berapa sih? 14.000. Cukup lumayan lama juga kita menunggu untuk mobil di depan kita sampai berhasil ngetap ya teman-teman. Jadi kita masih ketahan untuk exit tolnya. Ada petugas. Buat laporan ke kantor yang minta. Di sini gerimis ya teman-teman. Nah nanti di Sebelah pertigaan depan ini kita ambil ke kiri, Arah ketemu jalan Ibadah, Sukabumi Pelabuhan Bogor ya teman-teman. kanan Parung Kuda. Mudah-mudahan di depan sih nggak macet ya teman-teman. Jalan yang Iya.
Enggak, kita belok kiri lagi. Kalau dulu kanan, kita belok kiri. Enggak, arahnya beda. Oke, saat ini kita sudah sampai di Sukabumi. Karena tadi macet jadi kita skip. Kondisi saat ini hujannya pakai gede dan lebat ya, dan di depan ini sedikit tersendat agak macet. Jadi kita mesti bersabar saja kalau berkendara di sini ya teman-teman ya. Hujannya masih lebat saja ya teman-teman. Mungkin di Sukabumi ini kalau hujan sudah ekstrim seperti ini ya teman-teman. Ini adalah suasana kota Sukabumi di malam hari dan kondisi hujan ya teman-teman. Jalanan tidak terlalu padat, cuman karena sedikit gelap jadi kita harus ekstra waspada. Hujan. Di sini jalanan mulai padat, didominasi sama kendaraan roda 2 juga. Ya, situ turun belok kiri. Polisi itu polsek. Karena kita mau arah ke situ gunung, maka di pertigaan depan patokannya adalah pos polisi. Kita ambil kiri ya teman-teman ya. Nah, pertigaan depan itu kita akan ambil kiri. Ada polsek di Alfa. Itu Alfa depan itu kali. Hah? Iya.
saat ini kita berkendara benar-benar ekstra hati-hati karena jalannya hanya muat satu kendaraan. Kebetulan ini kita berombongan, jadi lumayan cukup terbantu ya teman-teman kalau depan kita ada kendaraan. Jalannya cukup sempit dan memang benar harus ekstra hati-hati ya dalam berkendara di sini. Patri. Abi kenapa tuh? Turun dulu tuh kenapa? Kalau kayu. Teman-teman, ini benar-benar uji nyali dalam berkendara ya, karena ini keluar masuk hutan bambu dan jalannya jalan Ke Jogja berbatu aja. dan tanah, cukup licin ya teman-teman. Jadi konsentrasi kita harus full, dan ini ada kendaraan roda 2 yang memaksa untuk menyelip gitu ya teman-teman. Anak tuh nggak dikasih mau lewat motor loh. Nambah kali. Bukan nggak dikasih lewat. Ya Tintin motornya dengan enggak Tintin. Nggak dikasih lewat. Kau. Sebelah kiri ini adalah perkampungan yang di bawah atau bukit sebelah ya teman-teman. Jadi kita ini berjalan menyusuri tebing dan kanan kiri ini jurang ya teman-teman. Jadi malam ini kita benar-benar diuji dalam berkendara, sekalian menguji kendaraan juga ya teman-teman. Kalau kita lihat nih di depan nih rombongan kita gitu ya teman-teman. Jadi untuk lewat sini kita ekstra hati-hati dan pelan-pelan karena di depan ada kendaraan yang cukup pendek. Jadi kalau ada jalan yang tidak rata, kita harus antri dulu sampai kendaraannya bisa lewat ya Dan teman-teman. masalahnya akses ke sininya itu yang PR, mobil nggak bisa, mobil gede nggak bisa. Jadi berkembangnya ya. Bentar, sebentar. Kalau kita lihat ke langit, petir dan kilat tetap menyambar-nyambar ya teman-teman, dan kita nggak tahu suasana kanan kiri kita ini apakah hutan atau kebun gitu ya teman-teman. Yang pasti kita fokus dengan jalan di depan supaya kita bisa berkendara dengan nyaman ya teman-teman. Nah, tolong. Pak, Apa sih? dasarnya taruh sini. Nggak pakai kan? Ya
biasa aja mah boleh bener ya elah. Oke teman-teman, ini adalah bonus di pagi hari. Kita bisa lihat hamparan awan atau kabut ya. Dan ini adalah bukit Punggungan sebelah yang begitu eksotis di pagi hari ya teman-teman ya. Walaupun awan dan kabutnya tipis, tapi sungguh memanjakan mata. Kalau sebelah kanan ini kita lihat terasi ring tanaman dari penduduk lokal ya teman-teman. Di sini udaranya bersih, segar, dan bagus buat terapi pernapasan kalau pagi hari ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di dekat-dekat villa sini ada banyak kebun ternyata ya, pertanian penduduk teman-teman, dan cukup luas hamparan di sini. Di sore hari kita disuguhi sunset yang begitu eksotis ya teman-teman, dan sangat luar biasa ciptaan Tuhan ini. Tentu kita tidak bisa lewatkan untuk kita nikmati ya sampai matahari terbenam ya teman-teman. Ini adalah pemandangan di malam hari. Kita bisa melihat hamparan lampu-lampu yang bertebaran ya teman-teman di bawah sana. Dan di ujung barat nih masih ada cahaya matahari. Ini adalah bangunan villa utama ya teman-teman. Kita geser ke kiri, adalah pemandangan alam yang luar biasa ya teman-teman, sejuk, bersih, dingin gitu ya. Dan di sini cukup bisa menenangkan hati dan pikiran teman-teman. Oke teman-teman, sahabat Joko Family, sampai di sini dulu video perjalanan kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. See you next video.